Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Terbukti pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan dan menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bangun dari istirahat kami di sepanjang malam. Dan sebelum kami melangkah lebih jauh lagi dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman. Berkati kami dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini renungan yang akan kita dengarkan yang berjudul Bukti Kesetiaan Allah. Kita akan membaca dari Kejadian 21 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Sedemikian jawaban pembaca firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Allah kekal selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Ketika Allah sudah berjanji, maka Allah pasti akan menggenapinya. Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Dalam Kejadian 18 ayat 14-15. Sarah meragukan apa yang dikatakan atau dijanjikan Allah kepada mereka, bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki sekalipun sudah lanjut usia. Tetapi seperti yang difirmankan atau dijanjikan Allah, maka mengandunglah Sarah lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya di dalam ayat 1-2. Tuhan pasti menepati janji-janjinya sesuai waktu dan kehendaknya. Tidak ada rencana atau rancangannya yang gagal. Kali ini Sarah sungguh tertawa lepas, tidak lagi sembunyi-sembunyi dan penuh keraguan. Mereka memberikan nama Ishak, yang berarti tertawa, karena memang kehadiran Ishak membawa kegembiraan dan sukacita yang besar bagi Abraham dan Sarah yang sudah lanjut usia. Saudaraku, terkadang kita juga seperti Sarah yang meragukan kuasa Tuhan. Kita berkata tidak mungkin dan tidak mungkin. Sesungguhnya kita sering mencurigai Allah sehingga tidak percaya dan hidup penuh keraguan-keraguan. Tapi mari kita ingat baik-baik, tiada suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Dan Efesus pasal 3 ayat 20 berkata, Tuhan dapat melakukan jauh lebih besar dan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Jadi seharusnya kita berkata seperti yang Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Kita harus tetap berpegang pada kuasa Tuhan, tetap percaya, tetap berharap dan hanya mengandalkan Tuhan saja, maka kita akan sangat terkagum-kagum atas segala perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menepati janji-janjinya pada setiap kita yang percaya dan mengasihi Allah sungguh-sungguh. Ketika Alkitab memberikan bukti, maka itu adalah suatu kebenaran. Artinya, memang Tuhan adalah Allah yang setia, yang terus menyertai kita dalam menghadapi segala macam tantangan kehidupan. Selanjutnya, ketika kita menyadari bahwa kita memiliki Allah yang setia, maka yang kita lakukan adalah bersyukur dan berbangga karena kita memiliki Allah yang selalu setia dan sangat setia. Kita harus percaya dan beriman kepadanya, memegang semua janji-janji dan semua perintah-perintahnya, maka janji Tuhan pasti digenapi. Penggenapan janji Tuhan merupakan bukti kesetiaannya kepada umatnya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Jika kita memegang dan meyakini janjinya, maka janji itu akan dinyatakan kepada kita. Jika kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya dengan memberikan
kekuatan kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, dan kami melihat bukti kesetiaan-Mu dalam kehidupan Abraham hamba-Mu. Tuhan menggenapi janji yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Untuk itu Tuhan, kami memohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami tetap setia berharap kepada Tuhan, berharap kepada janji-janji yang telah Tuhan nyatakan melalui firman-Mu kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk percaya dan setia hanya kepada Kristus Yesus Allah kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.